Minggu Advent yang kedua, melampaui yang kita doakan. Lukas 1 ayat 13 sampai dengan 18. Imam Zakaria dan Bunda Elizabeth, pasangan suami istri. Mereka berdua orang-orang saleh, benar di hadapan Allah. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Satu pergumulan mereka, tidak mempunyai anak. Elizabeth mandul. Ditilik dari nilai dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat kala itu, tak mudah sepasang suami istri tak beranak. Lebih-lebih bagi pihak istri, sang perempuan, aib. Syukurlah Zakaria setia. Ia tetap memelihara cintanya kepada Elizabeth. Ia tidak berpaling kepada perempuan lain. Ia tidak berpoligami meski adat istiadat mengizinkan dan agama tidak melarang. Dalam hal ini, Zakaria berbeda dengan Abraham, bapa leluhur Israel. Ia juga berbeda dengan Elkana, ayah Samuel. Ia lebih mirip dengan Manoah, ayah Simson. Di tengah kemustahilan, mereka berdoa, bermohon kepada Tuhan Allah Israel. Mereka percaya tiada yang mustahil baginya. Mereka tahu semua ada dalam kehendaknya. Dengan permohonan, mereka mengetuk pintu surga. Mereka berharap kepadanya. Entah sudah berapa lama mereka memuja. Sementara itu, mereka berdua tiba di senja usia. Nampaknya mereka mulai berpikir bahwa menurut pertimbangannya yang maha bijak, Allah telah memutuskan untuk tidak mengabulkan doa mereka. Namun mereka tetap percaya, setia dan taat kepadanya. Meski mereka mengira mungkin Allah tidak memberi yang mereka minta. Namun Allah punya rencana. Allah menata segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Rencana keselamatan dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Rencana menghadirkan juru selamat, yakni Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Rencana menghadirkan penghiburan bagi Israel. Lukas 2 ayat 25. Rencana untuk kelepasan untuk Yerusalem. Kisah 2 ayat 38. Bahkan rencana mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat 10. Dalam segenap rencananya, Allah berdaulat. Tapi ia juga maha bijak, kaya dengan rahmat dan berlimpah kasih karunia. Dengan kasih, ia memperhatikan tiap-tiap orang yang menjadi milik kepunyaannya. Ia menempatkan mereka dalam rencananya, melibatkan mereka dalam penggenapannya. Ia memberi tempat bagi suka duka, tangis tawa, rasa syukur dan gembira, juga puja dan doa mereka. Sesuai dengan rencananya yang berdaulat, maha bijak, kaya dengan rahmat dan kasih karunia itu, saudara, Allah menjawab doa-doa kita. Memang ada 3 macam jawaban atas doa-doa kita. Ya, tidak, dan tunggu. Dan ketiga-tiganya baik bagi kita dan sesuai dengan rencana Allah. Berkenaan dengan doa Zakaria dan Bunda Elizabeth, jawaban Allah adalah tunggu. Disinilah kita berbicara tentang waktu Tuhan. Dalam arti inilah kita memahami perkataan Kohelet. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Itulah yang tersirat dari perkataan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Doamu telah dikabulkan. Doamu
telah dikabulkan. Lukas 1 ayat 13. Ya, telah dikabulkan setelah sekian lama. Apakah arti pernyataan itu bagi Zakaria? Kita menemukannya dalam perkataan Gabriel selanjutnya. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Lukas 1 ayat 13b. Ya, Elisabet istrimu. Yang disebut mandul itu, yang kau cintai, yang kepadanya engkau setia, yang bersamanya engkau memohon dan memuja. Bukan perempuan yang lain. Saudara, perkataan Gabriel mengukuhkan nilai dari cinta dan kesetiaan Zakaria kepada Elisabet. Jadi cinta dan kesetiaan seorang suami kepada istrinya. Tetapi malaikat Gabriel tidak berhenti sampai di situ. Haruslah engkau menamai dia Yohanes, sambungnya. Mengapa? Bukankah Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani berarti kasih karunia Tuhan, kasih karunia Yahweh, anugerah Yahweh. Mungkin Zakaria mulai mencandra. Ada ini, ya, seorang anak laki-laki. Dia inilah wujud dari kasih karunia Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet. Engkau akan bersukacita dan bergembira, lanjut Gabriel. Tentu saja, anak ini wujud kasih karunia Tuhan bagiku dan istriku. Mungkin begitu kata Zakaria di dalam hatinya. Tetapi Gabriel segera menyambung, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Itu berarti anak itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Zakaria kembali bergumam dengan diliputi rasa takjub yang luar biasa. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Kata Gabriel dalam Lukas 1 ayat 15a. Zakaria pun segera mengerti bahwa anaknya akan dikhususkan Allah untuk mengemban misi Allah. Ini menjadi jelas dalam perkataan Gabriel berikutnya. Yohanes akan menjadi nazir Allah. Bukan nazir biasa yang tidak akan minum anggur atau minuman keras. Lukas 1:15b. Tetapi nazir yang istimewa. Karena ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1:15c. Yohanes dikhususkan Allah untuk suatu tugas atau misi yang agung. Misi apakah itu? Menyiapkan jalan bagi Tuhan. Atau menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 17b. Berarti Tuhan akan datang. Dan Yohanes bertugas menyiapkan umat Tuhan untuk menyambutnya. Itu berarti Yohanes akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Lukas 1 ayat 16 dan 17a. Cekaos pendeknya. Yohanes akan membuat banyak orang bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Loh, bukankah menurut Maliaki 4 ayat 5 dan 6 itu merupakan tugas Nabi Elia yang akan diutus menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? Bacalah Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Benar, saudara. Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Lukas 1 ayat 17. Yohanes akan melaksanakan peran Nabi Elia untuk menyiapkan umat menyambut kedatangan Tuhan. Belakangan kita tahu bahwa Tuhan yang dimaksud, Yahweh yang dimaksud adalah Yesus dari Nazaret yang adalah Tuhan dan Kristus. Saudara, melampaui apa yang kita doakan, itulah jawaban Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet. Jawaban yang bukan hanya membuat mereka berdua bersukacita,
tetapi juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saat Yohanes dilahirkan, Zakaria pun berkata dalam kidungnya, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Lukas 1 ayat 76 sampai dengan 79. Saudara, manakala kita berdoa, bermohon kepada Tuhan, mari penuhi hati kita dengan kesediaan untuk menerima jawaban Tuhan. Bukan bagi diri kita sendiri semata, tapi juga bagi banyak orang, sesuai dengan rencana agung Allah. Terpujilah Allah. Amin.